Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran tematik di kelas 5. Kali ini Ibu akan menyampaikan muatan ilmu pengetahuan alam, pelajaran ketiga tentang gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan gangguan dan cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Sub yang pertama adalah gangguan organ pernapasan manusia. Anak-anaknya Bu Guru silakan membuka buku tema 2 pada sub tema kedua pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Pada pembelajaran 1 subtema yang kedua, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Apa saja ya yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan? Berikut simak penjelasan Bu Guru ya. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Misalnya pada bayi yang terlahir dini atau prematur, biasanya organ pernapasan mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, atau tuberkulosis dan kanker paru-paru. Merupakan beberapa jenis penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Misalnya pada lingkungan yang kotor, tercemar asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Akibatnya, ketersediaan oksigen pada udara menipis, sehingga menyebabkan kita merasa sesak bernapas. Demikian beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada emfisema, merupakan penyakit akibat kerusakan pada kantong udara atau alveolus yang ada pada paru-paru. Anak-anaknya Bu Guru di rumah masih ingat tidak apa itu alveolus? Ya, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Bagi orang yang menderita emfisema, jaringan alveoli akan hancur secara perlahan. Kerusakan ini dapat menyebabkan penyumbatan akibat udara yang terperangkap di paru-paru, sehingga oksigen yang dialirkan ke dalam darah jumlahnya tidak mencukupi. Coba anak-anak Bu Guru yang ada di rumah perhatikan gambar penampakan alveolus dalam kondisi normal atau dalam kondisi sehat dan kondisi alveolus ketika seseorang menderita emfisema. Gangguan sistem pernapasan yang berikutnya adalah asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Gejala penyakit asma biasanya dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pemicu asma adalah menghirup udara tercemar, udara dingin, alergi, atau kelelahan. Gangguan pernapasan yang ketiga adalah kanker paru-paru. Merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Sekarang perhatikan gambar yang tampak di samping. Seseorang yang menderita kanker paru-paru, paru-parunya akan berwarna coklat, gelap, berbeda dalam kondisi sehat. Manusia memiliki paru-paru yang berwarna putih agak kemerahan.
Gangguan pernapasan yang selanjutnya adalah tuberkulosis atau dikenal dengan TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin meluas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru manusia akan mengecil. Gangguan pernapasan yang berikutnya adalah bronkitis. Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. 6. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. 7. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Ciri-ciri penderita flu burung adalah demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, serta batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Dan yang terakhir, gangguan pernapasan pada manusia adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Adalah jenis penyakit baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan dimulai dari gejala flu ringan hingga infeksi paru-paru. Selanjutnya, cara memelihara organ pernapasan manusia. Materi ini ada pada subtema 3 pembelajaran kedua. Beberapa cara memelihara organ pernapasan manusia antara lain: 1. Mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air yang cukup. 2. Berolahraga yang teratur. 3. Menggunakan masker bila perlu untuk terhindar dari penularan virus atau menghirup udara yang berpolusi. Keempat, mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, Bu Guru punya proyek buat kalian semua, anak-anak kelas 5, sebagai nilai ulangan harian materi ilmu pengetahuan alam pada tema 2. Tugas kalian adalah buatkan poster tentang cara memelihara organ pernapasan manusia, terus presentasikan postermu dan dokumentasikan dalam bentuk video kurang lebih dengan durasi selama 5 menit dan kirimkan tugasmu pada guru kalian. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Selanjutnya, ini merupakan pembelajaran IPA pada tema 2 pertemuan terakhir. Kita akan ketemu lagi pekan depan untuk pembelajaran IPA pada tema 3. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.